Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Soal Sepatu Keren. Jadi teman-teman, untuk hari ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara menjahit sendal. Dan awalnya sendal ini mau lepas teman-teman, dan ada satu pasang sendal yang akan kita perbaiki. Pada hari ini saya sudah menjahit satu sendal, dan saya akan menunjukkan pada teman-teman bagaimana hasil dari sendal yang sudah saya jahit, dan ada satu sendal yang masih belum saya jahit. Jadi kita simak bersama-sama. Jadi teman-teman, ini adalah penampakan atau tampilan dari sendal yang sudah saya jahit. Jadi teman-teman bisa melihat hasil jahitan dari sendal yang sudah saya jahit teman-teman. Ini jahitannya juga rapi, dan pada bagian ini sudah juga saya jahit keliling. Jadi sendal ini sudah bisa digunakan kembali. Dan pada sendal ini teman-teman, untuk bagian outsole benangnya berwarna putih, bisa teman-teman lihat. Dan untuk bagian upper benang berwarna coklat. Jadi teman-teman, dalam proses menjahit sendal ataupun sepatu, kita harus menyesuaikan warna dari outsole ataupun upper, karena hal yang kita utamakan adalah kekuatan dan kerapian. Dan ini adalah penampakannya. Dan ada satu sendal teman-teman yang masih belum saya jahit, atau separuh sudah saya jahit. Jadi ini adalah tampilannya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bareng-bareng teman-teman bagaimana cara menjahit sendal ini agar sendal ini bisa digunakan kembali. Sedikit informasi aja teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang masih baru belajar untuk menjahit sendal, pada umumnya sendal yang sulit untuk dijahit adalah sendal yang seperti ini teman-teman. Modelannya seperti rajutan, kain, ataupun yang lain-lain. Jadi tampilannya seperti ini. Ini sangat susah untuk dijahit karena ketika kita menusuk menggunakan jarum sol, biasanya benang akan menyangkut teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk mempermudah menjahit sendal seperti ini. Jadi kita harus menggunakan beberapa teknik, dan teknik tersebut akan saya tutorialkan pada video selanjutnya. Jadi untuk hari ini kita akan menjahit sebagian yang masih belum saya jahit, dan kita bisa jahit bersama-sama. Langsung aja teman-teman, kita jahit bersama-sama. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang masih baru pertama kali menjahit sendal, kesulitan untuk menjahit sendal, kita itu harus memperhatikan dua kerapian. Jadi kerapian pada bagian samping dan kerapian pada bagian atas teman-teman. Karena ketika menjahit sepatu, kita hanya fokus menjahit kerapian pada bagian luar atau outsole, tapi pada bagian sendal kita harus memperhatikan dua kerapian, yaitu kerapian pada bagian bawah dan kerapian pada bagian atas. Itu yang menyulitkan teman-teman untuk menjahit sendal, dan kita akan lanjut untuk menjahit sebagian dari sendal ini.
teman-teman, untuk proses menjahit sendal ada satu bagian yang menurut saya bagian yang tersulit, khususnya tentang kerapian sendal tersebut, yaitu ketika kita memasuki bagian lekukan sini teman-teman, karena kita butuh konsentrasi tinggi dan kerapiannya sangat bagus. Karena berbeda pada bagian lurus kita tinggal menjat lurus saja teman-teman, tapi ketika bagian yang berbelok kita juga harus memperhatikan lekukan dari sendal sehingga sendal akan bisa terjahit dengan rapi. Jadi teman-teman, ini contohnya teman-teman, kita harus konsisten dengan jarak atau spasi yang sudah kita lakukan sehingga jahitan pada sendal bisa terjahit dengan rapi. Tidak perlu buru-buru. Sekali lagi, yang terpenting adalah kerapian dan kekuatan. Nah, jadi teman-teman, seperti ini. Kita utamakan kerapiannya teman-teman. Jadi teman-teman, saran dari saya ketika kita mau menjahit sendal, cara yang terbagus menurut pengalaman saya, kita harus membuat cantolan seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini kita cantolkan. Sebenarnya dalam teknik sol sepatu ada 2 cantolan, jadi kita bisa langsung mencantolkan seperti ini atau kita membuat cantolan seperti ini dulu teman-teman. Tapi bagi saya ketika kita menjahit sendal, cara yang terbaik adalah kita membuat cantolan teman-teman. Karena jika kita membuat cantolan seperti ini teman-teman, jika kita menariknya terlalu keras, maka nanti bagian benang bisa masuk terlalu dalam dan membuat kerapiannya kurang. Jadi kita cantolkan seperti ini, kita tarik. Nah, baru kita masukkan benang yang benang bawah, baru kita tarik. Jadi benangnya tidak masuk terlalu dalam, maka kerapiannya pun juga bisa terjaga dengan baik. Kita lanjut. Jadi ini akan memasuki bagian akhir teman-teman, mungkin sekitar 5 jahitan lagi proses sol sepatu yang kita lakukan akan selesai. Pelan-pelan aja teman-teman, yang penting jahitan kita rapi. Karena bagi saya jika jahitan kita rapi, konsumen akan merasa puas dan konsumen akan kembali pada kita teman-teman. Karena yang terpenting adalah kerapian. Jadi ini teman-teman, kita tinggal 2 jahitan lagi seperti yang saya bilang pada video sebelumnya.
bahwa kita harus memberikan 2 kuncian. Jika kuncian yang terakhir lepas, maka masih ada kuncian yang kedua. Jadi ini kuncian yang akan kita lakukan. Nah, jadi kita kunci teman-teman, kita simpulkan seperti ini. Ini kuncian yang pertama, dan kita lanjut ke kuncian yang kedua. Ini kuncian yang terakhir. Kita tarik dan sudah selesai. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri hasil jahitannya, sangat rapi teman-teman, dan tentunya sendal ini bisa digunakan kembali. Jangan lupa kita rapikan benang yang masih tersisa, kita potong sedikit aja teman-teman, dan nanti kita akan merapikan benang ini menggunakan jarum pendorong. Jadi sendal ini bisa digunakan kembali. Jangan lupa ketika sendal sudah dijahit, maka tugas terakhir adalah memberikan lem finishing untuk memperkuat kembali kekuatan dari sendal ini. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.